Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayudhya Pasha dari kelas 11 IPA 4. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia, saya akan mempresentasikan tentang Perang Aceh. Apakah kalian tahu, Aceh dikenal juga sebagai Serambi Mekah? Mengapa demikian? Karena Aceh merupakan daerah pertama masuknya Islam di Nusantara. Aceh juga pernah menjadi kerajaan Islam yang mendapat pengakuan dari Syarif Mekah atas nama Khalifah Turki. Aceh juga pernah menjadi pangkalan atau pelabuhan haji untuk seluruh Nusantara. Aceh merupakan daerah dan kerajaan yang berdaulat. Rakyat Aceh bebas beraktivitas, beribadah, dan berdagang dengan siapa saja dan di mana saja. Namun, kedaulatan mulai terganggu karena keserakahan dan dominasi Belanda, sehingga menyebabkan lahirnya Perang Aceh. Perang yang terjadi pada tahun 1873 hingga 1912. Lantas, apa penyebab dan bagaimana latar belakang Perang Aceh terjadi? Mari kita bahas. Dalam rangka mewujudkan Pax Nightingale, Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Namun, orang-orang Aceh dan para sultan yang pernah berkuasa tetap ingin mempertahankan kedaulatan Aceh. Semangat dan tindakan para sultan dan rakyat Aceh secara resmi didukung dan dibenarkan oleh adanya Traktat London tanggal 17 Maret 1824. Traktat London adalah hasil kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang berisi bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh. Isi Traktat London tersebut menjadi kendala bagi Belanda untuk menguasai Aceh. Namun secara geografis politis, Belanda merasa diuntungkan karena kekuasaan Inggris tidak lagi sebagai penghalang dan Belanda dapat mulai mendekati Aceh. Pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak, yaitu Sultan Ismail. Perjanjian tersebut dikenal dengan Traktat Siak, yang berisi Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Ini artinya daerah yang berada di bawah pengaruh Siak seperti Delhi, Asahan, Kampar, dan Indragiri berada di bawah dominasi Hindia Belanda. Pada tanggal 2 November 1871, Belanda bersama Inggris menandatangani Perjanjian Traktat Sumatera, yang isinya Inggris memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera. Hal ini merupakan ancaman bagi Kesultanan Aceh. Pada tahun 1873, Aceh mengirim utusan yakni Habib Abdurrahman ke Turki untuk meminta bantuan senjata. Langkah-langkah Aceh tersebut diketahui oleh Belanda. Kemudian Belanda mengancam dan mengultimatum agar Kesultanan Aceh tunduk di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Namun, Aceh tidak menghiraukannya sehingga pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda melalui Komisaris Nieuwenhuizen mengumumkan perang terhadap Aceh. Agresi tentara Belanda yang pertama terjadi pada 5 April 1873 di bawah pimpinan Jenderal Johan Herman Rudolf Kahler. Pasukan Aceh yang terdiri atas para ulama dan rakyat terus mendapat gempuran dari pasukan Belanda. Pada tanggal 14 April 1873, pertempuran sengit pun terjadi di kawasan pantai dan kota. Pasukan Aceh di bawah pimpinan Teuku Imam Lengbata melawan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Johan Herman Rudolf Kahler berupaya untuk memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam pertempuran tersebut, Aceh berhasil membunuh Jenderal Johan Herman Rudolf Kahler dan pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur ke pantai. Pada tanggal 9 Desember 1873, Belanda melakukan agresi yang kedua yang dipimpin oleh Jan van Swieten. Dalam serangan ini, Belanda berhasil membakar Masjid Raya Baitur Rahman dan menduduki Keraton Sultan. Jatuhnya Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan membuat Belanda berani menyatakan bahwa Aceh telah menjadi daerah kekuasaannya. Akan tetapi, para ulama, rakyat, dan ulama tidak ambil pusing dengan pernyataan Belanda dan terus melancarkan serangan. Pada tahun 1884, Muhammad Daud Shah secara resmi dinobatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah. Pada penobatan ini, para pemimpin perang Aceh seperti Tuanku Hashim, Panglima Polim, dan Tengku Ciditiroh memproklamirkan Perang Sabil, yakni perang suci untuk membela agama dan tanah air melawan kezaliman di bumi. Dengan digelorakan Perang Sabil, perlawanan rakyat Aceh semakin meluas.
Misalnya di bagian barat tampil Teuku Umar dengan istrinya Cut Nyak yang gigih melawan Belanda. Belanda yang mulai kewalahan dengan perang gerilya pun menyiasatinya dengan menerapkan strategi yang dikenal dengan konsentrasi stelsel. Strategi konsentrasi stelsel dilakukan dengan memusatkan pasukan supaya dapat lebih terkumpul. Ketika cara ini dirasa belum efektif, Belanda kembali mencoba strategi baru dengan mendatangkan Snauk Harkanje yang menggunakan nama samaran Abdul Ghaffar untuk mempelajari sistem kemasyarakatan penduduk Aceh. Dalam penyelidikannya, Snauk Harkanje menyimpulkan bahwa para pejuang Aceh sulit dikalahkan karena disemangati oleh semangat jihad dengan tali ukhuwah Islamiyahnya. Di tengah perjuangan pada tahun 1891, Tengku Cik Ditiro meninggal dunia dan digantikan putranya yang bernama Tengku Ma'amin Ditiro. Namun, pada tahun 1893 mendapat berita bahwa Tengku Umar menyerah kepada Belanda dan diangkat menjadi Panglima Tentara Belanda dengan gelar Tengku Johan Pahlawan. Akan tetapi, Tengku Umar juga tidak serius untuk melawan bangsanya sendiri. Kemudian pada 29 Maret 1896, Tengku Umar dan pasukannya berbalik dan kembali menyerang Belanda. Peristiwa ini dikenal dengan Het Verraad van Tengku Umar atau pengkhianatan Tengku Umar. Merasa marah dan geram, Belanda kemudian melaksanakan usulan dari Snauk Harkanje untuk melawan Aceh dengan kekerasan. Usulan Snauk Harkanje tersebut antara lain: pertama, perlu memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh, sebab di lingkungan masyarakat Aceh terdapat rasa persatuan antara kaum bangsawan, ulama, dan rakyat. Kedua, menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin. Perlawanan harus dengan kekerasan, yaitu dengan kekuatan bersenjata. Ketiga, bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya, dan diberi kesempatan untuk masuk ke dalam korps pamong praja dalam pemerintahan kolonial Belanda. Untuk melaksanakan usulan dari Snauk Harkanje tersebut, Belanda mengangkat gubernur jenderal baru yakni Van Hout untuk memimpin perang melawan rakyat Aceh. Kemudian Belanda juga membentuk Korps Marsus, yakni pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang berada di bawah pimpinan ofisir-ofisir Belanda. Perang ini berlangsung selama 10 tahun dan dikenal dengan masa 10 tahun berdarah. Pada Februari 1899 terjadi pertempuran sengit dan menewaskan Tengku Umar di Mulaboh. Kemudian perlawanan dilanjutkan oleh Cut Nyak. Namun setelah pos pertahanan pasukannya dikepung Belanda pada tahun 1906, Cut Nyak berhasil ditangkap dan dibuang ke Sumedang, Jawa Barat sampai meninggal pada tanggal 8 November 1908. Pada tahun 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polim juga menyerah setelah tekanan yang bertubi-tubi. Peristiwa ini membuka jalan bagi pemerintah Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Sementara itu, di pesisir utara dan timur Aceh, Teuku Ben Pirak, ayah Cut Nyak Mutia, dan Teuku Cik Tinong, suami Cut Nyak Mutia, melakukan perlawanan. Setelah ayah dan suaminya gugur, perlawanan dilanjutkan oleh Cut Nyak Mutia bersama Pang Nanggaru. Namun, pada tanggal 26 September 1910, Pang Nanggaru gugur dalam pertempuran di Paya Cicem, dan Cut Nyak Mutia bersama putranya Raja Sabil yang baru berumur 11 tahun berhasil meloloskan diri, namun akhirnya dapat didesak dan gugur. Perang Aceh diakhiri dengan surat perjanjian tanda menyerah atau traktat pendek. Dengan perjanjian penyerahan diri itu, seluruh wilayah Aceh dikuasai Hindia Belanda dan Kesultanan Aceh dibubarkan. Dengan demikian, Perang Sabil yang digelorakan rakyat Aceh secara massal baru berakhir pada tahun 1912. Akan tetapi, sebenarnya masih ada gerakan perlawanan berskala kecil yang berlangsung sampai tahun 1942. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kronologi terjadinya Perang Aceh. Jika terdapat salah kata dan kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.